balik lagi sama gue Anggun di Cool Sugar Factory YouTube. Udah upil nih kayaknya. Nah, kali ini gue mau ngebahas seputar Cool Sugar Wax. Jadi kita bedah nih Cool Sugar Wax itu dari bahan-bahannya, terus juga dari cara pemakaiannya, terus juga cara penyimpanan yang baik, terus juga efek-efek yang akan dirasakan ketika waxing, terus juga perbandingan waxing dengan metode penghilang bulu lainnya, terus juga jangka waktu waxing ini nanti kalau bulunya tumbuh tuh berapa lama, kita bakalan kupas di video ini, oke? Biarkan ibu-ibu nih napas dulu ya. Semenjak hamil makin besar, jadi kalau ngomong apa dikit tuh gampang ngos-ngosan, padahal saya tuh semangat banget buat ngomong gitu, tapi kalau misalnya terlalu over power, dia nyangap sendiri di perempuan, ya nggak jelas emang. Jadi pertama, kan dari kemarin kan ngomongin cerita-cerita orang, kita belum bedah nih Cool Sugar Wax. Mungkin banyak yang juga mau bertanya-tanya, tapi belum sempet gue breakdown apa-apa aja soal Cool Sugar Wax itu. Kita ulang lagi ya, bahan-bahan Cool Sugar Wax itu apa aja. Seperti dengan ratusan video gue yang gue selalu kasih tahu, Cool Sugar Wax itu bahannya cuman gula, lemon, dan sedikit madu alias bahannya alami. Alasannya kenapa? Mungkin udah banyak yang tahu. Alasannya karena ingin menjaga kalau Cool Sugar Wax itu biar bahannya alami, biar aman buat kamu waxing di seluruh area badan kamu gitu. Lu gue aja nggak usah kamu gue agak-agak kagok. Intinya gitu ya. Jadi waxing itu untuk dari segi bahannya cuma gula, lemon, dan sedikit madu gitu. Teksturnya, kenapa teksturnya pekat banget nih ya tuh? Karena Cool Sugar Wax itu melalui proses karamelisasi. Karamelisasi itu memang bikin gula, kalau dikaramelin itu memang agak keras. Gunanya buat apa sih? Biar efektif nyabut bulu kamu sampai ke akarnya. Kalau nggak kayak gitu nanti nyabutnya jadi nggak bagus begitu. Itu dia dari segi bahan dan juga dari segi bahan. Wah nge-lag nih orang. Pokoknya itulah dari segi bahan Cool Sugar Wax dan kenapa tekstur Cool Sugar Wax itu pekat ya. Alasannya karena proses karamelisasi itu gitu. Selanjutnya, untuk cara pemakaiannya, waxing itu seperti apa sih? Oke, kita anggaplah mau waxing di area ketiak. Kebetulan gue udah waxing ya. Gue lagi hamil tapi gue tetap rutin waxing di area ketiak karena emang gue udah sering waxing, jadi gue nggak bisa kalau nggak waxing gitu kan. Harus waxing pakai Cool Sugar Wax. Jadi untuk cara pemakaiannya, gue selalu kasih tahu sebelum kalian mau waxing, baik itu di tangan, di kaki, di area ketiak atau di area alis, kalian harus pastiin dulu. Sama di area sensitif, sorry ya. Di area sensitif itu kalian harus pastiin bulu yang tumbuh itu areanya kemana gitu ya. Jadi sebelum waxing harus pastiin dulu, misalnya bulunya tumbuh ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang gitu. Misalnya anggaplah di ketiak itu tumbuhnya ke kiri gitu kan. Jadi saya tarik napas dulu. Jadi kalau misalnya mau waxing itu gue selalu kasih tahu untuk cek bulu kalian itu tumbuhnya ke arah mana. Jadi nggak boleh asal-asalan, ngolesnya pun nggak boleh asal-asalan gitu. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sensasi ketarik dari gulanya itu sendiri gitu kan. Jadi misalnya yang bulunya tumbuhnya ke area ke kiri, berarti waxingnya ke area kiri gitu. Nah habis itu kertasnya nih stripper ini kalian tempel nggak usah lama-lama, alias cuman 5 detik aja. Kalian cuma butuh 5 detik untuk neken, terus langsung tarik yang cepat, cet gitu. Tariknya ke arah berlawanan bulu tumbuh. Jadi kalau misalnya yang suka gagal waxing itu biasanya nempel kertas strippernya ini itu terlalu lama gitu. Jadi cuma 5 detik aja, langsung tarikin cepat, itu bulunya bakalan kecabut sampai ke akar. Kalau misalnya lama, gulanya keburu mencair di kertas strippernya gitu. Dan nariknya kenapa harus cepat? Karena kalau pelan nggak bakalan kecabut
sayangku. Bulunya bakalan nempel aja di gulanya tapi nggak kecabut sampai ke akar gitu. Jadi nggak perlu takut karena memang prosesnya itu memang ada sensasi ketariknya. Gue selalu bilang waxing itu menurut gue nggak sakit. Kenapa? Karena memang kalau pas waxing itu yang dirasain itu sensasi ketarik, bukan sakit yang menyakitkan kayak digebugin atau disuntik, enggak gitu. Selanjutnya, keunggulannya dari yang lain, dari cara penghilang bulu yang lain itu apa sih? Keunggulannya, kalau misalnya Cosrx itu karena bahannya alami, otomatis kan aman di seluruh area badan ya, di area bulu dimanapun gitu kan. Terus juga keunggulannya, kalau misalnya, apalagi perbandingannya dengan cukuran ya, signifikan banget. Keunggulannya itu kalau misalnya lo biasa cukuran, pasti lo tahu deh kalau misalnya sering cukuran itu kan suka bikin chicken skin ya, terutama di area ketiak. Udah gitu bulu yang tumbuh tuh justru lebih tebal kalau misalnya lo sering cukuran ya kan. Dan yang lebih bete-nya lagi adalah kalau tiap habis cukuran pasti keteknya itu gelap. Sedangkan kalau lo waxing pakai Cosrx itu malah bikin area yang di waxing itu lebih cerah karena waxing ini sekaligus mengangkat kulit mati. Udah bisa mengangkat kulit mati, bulunya nanti yang tumbuh itu jauh lebih tipis daripada sebelumnya gitu. Jadi keunggulannya seperti itu. Kalau misalnya sama pakai krim, keunggulannya apa sih? Keunggulannya kalau pakai krim areanya itu terbatas, dia nggak bisa di area sensitif gitu. Setahu gue untuk area krim, untuk krim-krim perontok bulu itu di area sensitif itu nggak bisa karena ada beberapa kasus yang malah kebakar dan jadinya iritasi. Terus juga kalau misalnya karena otomatis krim itu pakai bahan kimia, gak semua orang cocok, alias bisa bikin beberapa orang itu mungkin nggak cocok dan jadinya iritasi. Kalau Cosrx karena bahannya alami, jadi aman hampir untuk semua orang juga gitu. Karena bahannya cuma gula, lemon, dan sedikit madu gitu. Kalau keunggulan Cosrx dari waxing di salon lebih ke hemat money, hemat uang, lebih hemat uang, terus juga lebih hemat waktu. Karena kalau misalnya yang biasa waxing di salon otomatis kan ngantri ya bunda, otomatis waktunya nggak bisa ya, kayak gue pribadi misalnya gue mau waxing di salon agak susah karena gue harus keluar belum lagi ngantri, sedangkan anak sudah menunggu gitu loh, dan waktu kita tuh nggak banyak untuk keluar gitu. Jadi untuk gue yang sekarang sedang hamil dan punya anak, Cosrx itu benar-benar membantu untuk menghilangkan bulu sementara. Selanjutnya untuk cara penyimpanan, ini nih yang sering kadang kita abaikan. Pokoknya habis waxing kalian harus rapihkan dulu nih barang-barangnya baik-baik karena ini kan gula. Kopi gue lagi tuh yang berecetan dilapin dulu, takutnya nanti banyak semut ya. Dilapin, dibersihin pakai air aja. Yang masih mau pakai stripernya lagi, kertas waxnya lagi, ini bisa dipakai, masih bisa dipakai. Jadi pas udah waxing kalian bisa rendam di air biasa, direndam bentar, nanti habis itu kalian jemur, terus bisa dipakai lagi gitu. Nah kalau waxnya taruhnya di kamar aja, di suhu ruangan gitu ya, jangan taruh di kulkas, sama jangan kena paparan matahari langsung. Kalau misalnya taruh di kulkas yang pasti beku ya. Kalau misalnya kena paparan matahari langsung yang pasti bakalan mencair gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba udah telanjur nih, lupa naruh waxnya malah di kulkas, itu kalian bisa, jangan dibuang, jangan diapain, jangan bingung. Kalau misalnya beku, kalian bisa celupin ini di air hangat, air panas selama 1 menitan. Nanti kalian aduk, kalian cek kira-kira kalau misalnya udah nggak beku, kalau masih beku celupin lagi gitu. Jadi masih bisa dipakai. Sedangkan kalau misalnya nggak sengaja nih naruh di paparan sinar matahari langsung gitu kan, otomatis waxingnya cair. Kebalikannya, tinggal kalian masukin aja ke kulkas kurang lebih 1 menit dan cek kalau misalnya masih agak terlalu cair, masukin lagi aja ya setengah menit lah, 30 detik something gitu. Jadi itu dia tadi bahan-bahan Cosrx sampai cara penyimpanan Cosrx yang mungkin kalian bingung selama ini. Semoga videonya ini bermanfaat dan bikin kalian mau terus waxing pakai Cosrx.